Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGR dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya, ini rangkumannya ya, seseorang tidak akan masuk surga. Seseorang tidak akan masuk surga jika ia memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun hanya sebesar butir zarah. Nah, ini hadis yang sangat penting. Tidak akan masuk surga. Nah, kita ingin masuk surga, jadi kita harus perhatikan. Jangan sampai kita memiliki kesombongan, dalam bahasa Arab, kibar, walaupun hanya sedikit saja. Ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan kajian penyakit hati. Kesempatan kali ini kita akan membahas penyakit hati kibar, ya, atau sombong dalam bahasa Indonesia, ya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis tadi ada lanjutannya, ya. Dan Rasulullah SAW memberikan definisinya. Apa kibar itu? Ya. Kibar. Pada saat itu, para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seseorang memakai pakaian yang baik, memakai sandal yang baik, ya pada zaman itu, ya, yang hasanah, yang bagus." Rasulullah dengan arti ingin bertanya, apakah itu termasuk sombong? Yang memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus. Rasulullah SAW menjawab, Allah itu maha indah dan senang pada sesuatu yang indah. Jadi memakai pakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus, dan lain-lainnya untuk memperindah, itu bukan sombong. Tetapi Rasulullah SAW memberikan definisinya apa sombong itu. Dalam hadis ini, sombong itu pertama, batrul haq. Jadi keras kepala, tidak mengakui kebenaran yang sudah jelas. Ya, kebenaran itu disampaikan kepadanya, dia tetap tidak mengakui, itu sombong. Yang pertama. Yang kedua, eh, eh, merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Nah, jadi ini lanjut dibandingkan dengan penyakit hati ujub yang kita bahas minggu lalu, ini perbedaannya antara dua ini adalah kalau ujub itu sendiri, ya, tidak perlu orang lain, tidak perlu pernyataan, tidak perlu hal lain, sendiri. Misalnya melihat ke kaca, wah, lihat nikmat sekali, indah sekali diri kita, sehingga tapi kita lupa terhadap memberi nikmat tersebut. Itu ujub. Tapi kalau kiber, sombong, ya, dalam bahasa Indonesia, itu begitu melihat kaca, wah, ini saya lebih baik dibanding dia. Jadi memerlukan orang kedua atau hal kedua, ya, dalam hal yang tadi mengenai kebenaran tersebut, ya. Jadi ada hal lain, ya. Jadi itulah perbedaan antara ujub dan kiber yang nah, perbedaan lainnya adalah hukumnya. Ujub seperti kita bahas minggu lalu merupakan perbuatan yang sangat tercela, ujub, ya. Tapi kiber itu sudah the next step, next level, nauzubillah. Ya, kiber ini sudah dosa, ya, sudah dihitung sebagai dosa. Karena kiber ini merupakan yang pertama dicontohkan oleh siapa? Oleh iblis, oleh setan. Ya, pada saat diminta sujud di hadapan Nabi Adam oleh Allah. Ya, Allah pada saat itu memerintahkan langsung sujud di hadapan Nabi Adam. Iblis tidak mau. Aba wastakbara. Nah, ya, takabur, wastakbara, takabur. Indonesia juga menggunakan kata takabur, tapi artinya sudah bergeser di Indonesia, ya. Di dalam bahasa Arab, kiber itu baru ada dalam hati. Ya, saya lebih baik dari dia, atau saya tidak percaya terhadap kebenaran itu, tidak mengakui kebenaran itu. Tapi tidak ditunjukkan dalam perbuatan, hanya di dalam sendiri. Itu kiber. Pada saat sudah dimanifestasikan jadi perbuatan, jadi sombong terhadap orang lain, ya, sudah ditunjukkan dalam perbuatan, tidak dalam hati, ya, itu takabur. Oke, jadi takabur dan kiber ini one step over the other, ya. Jadi takabur itu sudah dimanifestasikan, sudah ditunjukkan terhadap perbuatan, ya. Nah, jadi itu yang pertama kali ditunjukkan oleh iblis, laknatullah alaihi, ya. Nah, kemudian bagaimana cara
menyembuhkannya. Kita sudah tahu apa definisinya, kita sudah tahu mengapa kita harus menjauhinya. Sekarang bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, jadi dengan dua yang pertama tadi kita harus analisa diri kita. Kita punya kiber nggak dalam hati kita? Nah, kalau ternyata punya, nauzubillah, tetapi kita misalnya punya, bagaimana cara menghilangkannya? Pertama, seperti biasa kita harus lihat lawannya. Apa lawannya kiber? Lawannya kiber adalah tawadu. Ya, tawadu. Lawannya kiber itu tawadu atau rendah hati. Ya, jadi kita harus rendah hati. Ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita rendah hati. Ya. Nah, di sini beberapa referensi dari yang kita baca ya. Bagaimana caranya untuk rendah hati ini adalah pertama kita harus banyak bertafakur. Apa yang perlu ditafakuri? Tafakuri asal muasal kita. Apa sih asalnya kita ini? Asalnya kita ini dari setitik air mani yang hina ya dari dalam Quran. Jadi sombong seperti itu. Kita ini asalnya dari yang sesuatu yang sangat hina. Ya, sadari itu. Ya. Kemudian kita jalan-jalan setiap hari juga sama. Ya, di dalam diri kita ada kotoran yang kita bawa ke sana sini. Ya, malu hanya ditutupi oleh Allah karena kotoran itu ada di dalam diri kita. Buat apa sombong? Kemudian kita meninggal sebentar bau ya, bau mayat. Apa yang perlu disombongkan? Ya, itulah kita harus bertafakur ya, menyadari kemudian buahnya adalah menjadi tawadu, rendah hati. Nah, kalau terhadap Allah kita rendah hati dan juga rendah diri, harus merendahkan diri. Tetapi kepada sesama manusia kita harus lihat-lihat ya. Dalam praktek untuk melatih diri untuk seperti tidak sombong, perlu kita merasa rendah diri juga ya di hadapan manusia. Ya. Tetapi jangan sampai menghinakan diri sendiri. Ya, menghinakan diri sendiri itu tidak boleh. Boleh merendahkan diri ya di hadapan manusia, tetapi jangan sampai berlebihan sampai menghina diri sendiri. Kita tetap harus memiliki harga diri kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, sebagai muslim, sebagai seorang Islam. Ya, kita harus mempunyai harga diri. Tetapi kita harus tetap rendah hati, ya, humble. Ya, itulah. Nah, insya Allah kalau kita berusaha bertafakur dan secara tulus ingin menjadi orang yang rendah hati, Allah memberikan jalan. Ya, kita akan tahu di mana kita, misalnya ada orang yang menghina kita. Kita tahu, mungkin untuk kesempatan kali ini nggak usah dilayani. Ya. Tapi mungkin ada saat yang lain kita harus melayani. Ya, kita harus melawannya untuk menjaga harga diri kita. Nah, ini namanya bijaksana. Ya, kalau tahu kapan diam, tahu kapan melawannya. Ya. Oke, dan yang terakhir yang akan Ivan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai tawadu ini adalah hadis dari Aisyah. Ya, hadis ini tidak hanya dari Rasulullah, dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha, istri dari Rasulullah, ya, pernah mengatakan bahwa manusia ini atau kontemporari orang-orang pada saat itu ya yang diamati oleh Siti Aisyah itu mereka sungguh lalai terhadap suatu bentuk ibadah yang sangat tinggi. Apa itu? Tawadu. Ya. Karena orang yang tawadu ya, itu akan mencapai tingkatannya yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala lebih cepat, lebih dibanding orang yang beribadah siang dan malam, sholat dan sebagainya. Nah, tentunya bukan berarti dalam ini sholat sunat ya, maaf ya, harus kalau sholat wajib harus. Misalnya kita sholat sunat, sholat qiyamul lail, tetapi tidak tawadu malah sombong, itu tidak baik. Ya. Nah kita bahkan sulit sekali untuk qiyamul lail, ya, sulit sekali untuk sunat dan sholat fardu. Makanya lebih baik kita melatih diri untuk tawadu. Ya. Ini demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan yang benar hanya dari Allah, yang salah dari Irfan. Mohon maaf atas segala kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.